Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Saiful Rahman Harahap, NPM 22821005. Program Studi Agroteknologi Universitas Medan Area. Adapun di sini saya membuat video itu untuk melengkapi tugas praktikum kimia dasar. Di sini saya mengambil judul pada praktikum ini yaitu reaksi-reaksi kimia. Sebelum masuk pada praktikum ini, kita harus mengetahui apa itu reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses reaksi antara senyawa kimia yang melibatkan proses perubahan struktur dan molekul. Reaksi kimia dapat dibedakan dari perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi keadaan seperti es batu mencair menjadi air, air menguap menjadi uap. Jika terjadi perubahan fisik, maka sifat fisik dari suatu zat akan berubah, tetapi identitas kimianya akan tetap sama. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan klarifikasi tipe reaksi, untuk mengamati reaksi kimia berlangsung, untuk mengamati perubahan-perubahan yang terjadi, dan menentukan hasil reaksi larutan. Untuk praktikum ini, alat yang diperlukan adalah beaker gelas, gelas ukur, batang pengaduk, neraca analitis, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Dan kedua, bahannya adalah natrium klorida ataupun BaCi2. Yang kedua, natrium sulfat atau NO2SO4. Yang ketiga, timbal nitrat. Yang keempat, kalium klorida atau Ki. Yang kelima, klorofat sulfat atau CuSO5H2O. Adapun prosedur kerjanya ialah siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, larutan barium 3 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan natrium sulfat sebanyak 3 mili. Yang ketiga, pada tabung yang berbeda, masukkan 5 mili larutan timbal nitrat dengan konsentrasi 0,1 molar, lalu ditambahkan dengan kalium klorida dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 5 mili. Yang keempat, padatan klorofat sulfat 1 sendok dimasukkan ke dalam elemenyer, lalu ditambahkan juga 1 sendok spatula kalium klorida. Kemudian pada klorofat sulfat dan kalium klorida digoyangkan hingga tercampur merata, lalu diamkan dan amati. Yang kelima, beberapa butir klorofat sulfat dilarutkan dengan 5 mili aqueous dalam tabung reaksi. Lalu buatlah hal yang serupa pada kalium klorida dengan sebanyak 5 mili lalu digabungkan. Yang keenam, lihatlah reaksi masing-masing dan amati perubahannya. Adapun manfaat dari praktikum ini ialah pertama, mampu memahami bagaimana proses suatu zat kimia bereaksi. Kedua, untuk mengetahui bahaya reaksi-reaksi kimia. Yang ketiga, memberikan solusi dalam menyikapi bahaya reaksi-reaksi kimia yang terjadi. Adapun kesimpulan dari praktikum ini adalah reaksi kimia dapat menghasilkan gas dikarenakan reaksi-reaksi tersebut akan melepaskan H2 yang ditandai oleh adanya gelembung-gelembung ataupun endapan-endapan. Reaksi kimia ada yang dapat kembali bolak-balik ataupun reversible, dan ada juga yang tidak dapat kembali lagi atau irreversible. Saran dari saya adalah agar laboratorium selalu dalam keadaan bersih dan rapi, agar para praktikum nyaman dan dapat melakukan praktikum dengan fokus, dan kepada abang-abang labnya supaya lebih mengarahkannya untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Dan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing Bu Nur Asia Dalimunte
dan kepada abang-abang laboran, Bang Dimas dan Bang Yudi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.